Koperasi itu berjuang keras untuk mensejahterakan anggotanya, baik dari yang sudah jadi anggota maupun yang akan lahir. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi yang saya bilang, itu keluhan saya 4 hal itu 5 dengan pendidikan tadi. Di undang-undangnya ada, bahkan di undang-undang pasal 61, 63 itu, Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, disebutkan itu pemerintah harus menjaga bisnis yang sudah dijalankan koperasi untuk tidak dimasuki lembaga institusi lain gitu. Oh. Tidak dimasuki perusahaan persero misalnya. Iya, iya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang tokoh koperasi. Mengapa saya bilang tokoh? Beliau ini sudah hampir 11 tahun menjadi Presiden Direktur dari BMI Group. Nanti akan beliau jelaskan apa itu BMI Group. Tetapi yang menarik adalah seberapa besar kemungkinan dari koperasi menunjang pembangunan rumah di pemerintahan baru nanti yang kita ketahui bahwa akan dibangun 3 juta rumah. Itu kan luar biasa. Di zaman Pak Akbar Tanjung sebagai Menteri Perumahan, kontribusi koperasi itu cukup lumayan. Jadi ada swasta, REI, ada pemerintah, Perumnas, ada koperasi. Tapi di zaman saya pada waktu Yusuf Asyari tahun 2004 sampai tahun 2009, itu sudah mulai nggak ada lagi. Nah, jadi kenapa saya undang beliau ini? Karena saya dengar bahkan sekarang ini sudah masuk ke konstruksi, sudah masuk ke pembiayaan dan membangun sendiri. Nah, jadi ini bisa dikatakan perlu ditelusuri lah supaya bisa berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Nah, siapa lagi yang saya sebutkan tadi jadi presiden 11 tahun itu adalah Kamarudin Batubara. Ya. Selamat datang Kamarudin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Dan saya dengar koperasi yang Anda pimpin itu sudah 11 tahun ya? Ya, 11 tahun saya sebagai presiden direkturnya. Nah, sebelumnya kan pasti ada jalurnya sebelum jadi presiden kan ada ya? Ada. Coba diceritain deh, bagaimana BMI ini berdiri dulu? Ya, terima kasih Pak Panangian. Ya. Ini saya tahun 90-an nonton beliau aja di media gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini ada di sini nih, luar biasa. 90-an, tahun ya, 90-an. ya. Kan pakar properti nggak ada yang nggak kenal. 93 saya ketemu dengan Pak Akbar Tanjung. Iya, jadi saya pengagum sebenarnya. Iya, iya. Jadi saya lihat, terima kasih, terima kasih. Saya suka baca itunya kan. Wah, ini luar biasa itu kan. Iya. Diundang ke sini, kehormatan buat kami dan juga mengenalkan koperasi. Nah, koperasi kami ini Pak BMI Group ini ada 4 koperasi. Oh. Nah, awalnya 20 tahun yang lalu itu sebagai LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Oh, lembaga mikro. Nah, badan hukumnya belum koperasi. Ya. Nah, kemudian 2013, 10 tahun kemudian, itu menjadi badan hukum koperasi. Pada saat awal itu, modal awal kita itu 260 juta. Oh. Kemudian di 10 tahun kemudian menjadi 80,4 miliar. Oke, sebentar. Nah, waktu 260 juta itu berapa orang anggotanya? Itu awalnya itu masih puluhan orang. Ya. Masih puluhan waktu 80 miliar ini? Itu sudah 65 ribuan. Oh, luar biasa ya. Nah, jadi di awal itu karena memang inisiasi Pemda Kabupaten Tangerang untuk LKM. Nah, 10 tahun kemudian ada regulasi, tidak boleh ada LKM, akhirnya kita berubah menjadi koperasi. Ya. Nah, semua uang Pemda kita kembalikan. Nah, 10 tahun sesudah 2003 pada 2013, sampai sekarang, setahun ke-11 kita menjadi badan hukum koperasi. Untuk sektor keuangannya ini aset kita menjadi 1,3 triliun dan anggotanya 250.216 orang. Oh, 4 kali lipat. Baru saya lihat datanya. Iya, 4 kali lipat. Jadi dua ya. Nah, kemudian 5 tahun yang lalu kita mendirikan koperasi konsumen. Ini kita punya toko bangunan. Di bawah BMI ya? Iya, di bawah BMI Group, tapi dia badan hukum tersendiri. Oh iya. Karena sektor keuangan kan tidak boleh masuk ke sektor real. Iya. Jadi harus ada badan hukum sendiri. Ya. Kemudian yang isunya kan yang penting kan koperasi pemiliknya. Gitu. Nah, itu yang menarik. Ya. Mau apapun terserah. Ya, pemiliknya masyarakat. Iya. Ya. Jadi kemudian 2 tahun yang lalu kita mendirikan koperasi jasa khusus konstruksi, travel dan lain-lain jasa lah. Jasa. Nah, jadi sinergi antara anggota kita yang membutuhkan rumah itu bisa melalui pembiayaan melalui Kopsah
Benteng Mikro, kemudian dibangun oleh Koperasi Jasanya, Benteng Mandiri Indonesia, materialnya dari Benteng Muamalah Indonesia. Wih, luar Jadi biasa. sirkuitnya seperti itu gitu. Nah, ini perjalanannya. Kenapa kami kemudian masuk ke perumahan itu tahun 2004. Kalau ya tahun 2004 2005 itu ada Muntaber di salah satu daerah di Tangerang, di Kecamatan Sepatan namanya. Nah, disitulah kami mulai main sanitasi. Oh, Nah, kemudian 5 tahun yang lalu kita masuk ke perumahan. Jadi masuk untuk bangun langsung. Iya. Sebelumnya kita bermitra dengan konstruksi. Karena intinya kami ingin memberikan rumah ini untuk anggota. Karena koperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggota di pasal 3. Sehingga kami melakukan riset apa yang dibutuhkan anggota. Ternyata dari 250.000 anggota kita itu 40% di tahun 2015 ke tahun 2005 itu nggak punya akses sanitasi. oh, Otomatis rumahnya juga tidak tidak layak huni. tidak layak huni. Nah, jadi ini karena yang tidak punya rumah ini kan orang miskin yang susah mengakses rumah. Karena kalau dia harus ngumpulin DP-nya belum terkumpul, ya dia belum punya rumah, masih dirongrong oleh kebutuhan keluarga gitu. Luar biasa itu ya. Terus kemudian? Ya, jadi dari situ kami riset, ternyata anggota kita pingin punya rumah. Tanahnya dia sudah punya, gitu kan. Oh, tanahnya dia udah punya. Sudah punya tanahnya, tapi karena dirongrong tadi dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan anak yang mau sekolah dan seterusnya, jadi dia nggak punya kesempatan lagi, punya uang lagi untuk bangun rumah. Iya dong, iya. Nah, jadi dia harus ada caranya gimana. Nah, kalau dia ke KPR, dia sudah nggak memenuhi syarat. Iya, iya. Karena sudah DP dan segala macam, ya kan? Nah, akhirnya kami melihat itu, kami bikinlah program rumah tanpa DP. Nah, bisa dicicil sampai 20 tahun. Oleh orang itu. Orang anggota kita tadi. Jadi kita anggota disebutnya gitu. Nah, berapa loan yang dikasih itu 20 tahun itu? Paling tinggi itu 200 juta. Oh, tapi udah tinggi tuh. Ya, tanpa DP itu. Karena itu udah tipe rumah yang sudah tipe 45 lebih itu ya. Bahkan, iya, tinggi itu. Iya. Ya, karena memang kebutuhan anggota gitu. Karena memang dia butuh anaknya misalnya 4, 5 gitu kan. Nah, itu kita sesuaikan. Bahkan ada yang di 90-an, 90 jutaan modalnya. Apanya? Modal untuk bangun rumah itu. Iya. Konstruksinya Karena aja. dia udah ada tanah ya. Sudah ada tanahnya. Jadi 90 juta lah dicicil 20 tahun ya. Ada yang 90 juta, ada yang 200 juta variatif lah. Ada yang cuma 60 juta. Ya, oke. 60 juta 20 tahun berapa cicilannya? Itu kita sekarang marginnya setara 1% per bulan. Tinggi, karena tanpa agunan. Iya. Tanpa agunan gitu. Ya kalau misalnya pemerintah tadi mau melibatkan kita, tentu kalau ada subsidi, kan kita koperasi itu kan cari modal kekuatan anggota sendiri. Ya, tidak ada ke perbankan namanya itu bail out. Tidak ada bail out buat kita kan? Iya. Nah, kita berjuang sendiri. Orang mau menyimpan uang di koperasi apa? Cuman 2 alasannya, Pak. Pertama, dia pingin margin besar. Yang kedua, uangnya berfungsi untuk orang banyak. Karena ada banyak kegiatan sosial. Nah, ini kan orang-orang alim mungkin yang mau di sini kan. Mayoritas kan di sini. Nah, ini juga satu persoalan yang saya lihat akhir-akhir ini banyak regulasi ya yang terbit. Kemarin Pak Agus Muharram juga sampaikan pembatasan bunga simpanan, pembatasan pembiayaan gitu kan, bunga pembiayaan, bunga pinjaman. Ini persoalan sebenarnya. Karena akar masalahnya koperasi ini punya siapa? Nggak ada dana pemerintah di koperasi. Koperasi itu independen, punya anggotanya. Karena kata Bung Hatta, orang mendirikan koperasi itu ingin merubah hidupnya. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pembiayaan murah kalau bisa. Kalau saya mengandalkan pembiayaan murah, orang menyimpan, makanya namanya koperasi simpan pinjam. Simpan dulu baru pinjam. Tapi kalau ini kita lakukan, lama sekali kita baru tumbuh. Nah, sementara kebutuhan anggota kita dengan heterogenitasnya, ini kan menjadi persoalan lain. Gitu. Nah, ini juga yang perlu pemerintah tahu, kalau misalnya mau melibatkan kita di perumahan tadi, yang 3 juta unit itu satu hal yang positif. Karena saya juga waktu itu ketemu Pak Dirjen juga di Kementerian PUPR, ya kami juga sanggup, saya bilang. Ya, misalnya dikasih berapa ribu atau bahkan 1 juta, karena anggota kita kan 250.000, 300.000 sekarang, 4 koperasi ini. Ini kan bisa kita kembangkan dengan yang lain, dan justru ini jadi memicu orang berkoperasi. Apalagi kita bisa buat tadi tanpa uang muka, tanpa DP gitu. Karena persoalan orang miskin itu
nggak bisa ngumpulin DP-nya, Pak. Ya, misalnya gaji UMR, ngumpulin DP itu nggak akan kumpul-kumpul. Cicilan 800, 900 dia bisa itu. Cicilan 800, 900 sebulan dia bisa gitu. Tapi DP-nya kan nggak ngumpul-kumpul. Maka kita harus cari solusinya itu. Nah, kalau ide saya pemerintah mensubsidi koperasi itu untuk DP tadi, nah silakan kita berkembang gitu. Untuk masyarakat itu. Itu bisa seperti itu atau 100% ada seperti BTN gitu ya. Memberikan dananya kan BTN juga modalnya kan dari APBN juga kan, pemerintah juga ya, koperasi boleh. Ya misalnya kan ya ada APBN yang dimasukkan beberapa koperasi ditarget. Kalian dapat uang sekian, tapi bangun rumah sekian unit. Kan pertanggungjawabannya jelas. Jadi ada semacam klaster. Ya. Itu. Jadi kalau itu khusus perumahan, begitu juga sektor yang lain. Misalnya di hasil permodalan pertanian misalnya. Tapi kalian biayai masyarakat untuk nanam padi misalnya atau singkong, tergantung sumber daya yang ada di koperasi tersebut ya, sumber daya alamnya. Kalau di Indonesia Timur apa, Barat apa gitu kan, di Jabodetabek ini apa gitu. Itu yang menurut saya perlu kita lakukan, pemerintah ikut di situ sehingga nanti ya tugas besar ini bisa rata, masyarakat juga kan dengan partisipasi masyarakat tentu akan lebih mensejahterakan semuanya gitu. Ya, jadi gini, memang ada wacana, saya ketemu dengan Pak Prabowo minggu lalu, ada wacana memang dari beliau memberikan bantuan khusus bagi orang miskin. Jadi yang tidak mampu, ya tadi kan kehidupannya memang benar-benar miskin. Ya. Nah, ada sedikit perdebatan, gimana Pak kalau dikasih 500.000 free, nggak perlu dikembalikan. Jadi hanya untuk memastikan dia punya rumah gitu. Berarti kan melalui koperasi itu kan juga bisa itu. Bisa. Karena Anda kan tahu anggota-anggota yang tadi kan, yang agak susah, dia punya tanah. Ya. Ada yang belum punya tanah. Ada yang belum punya tanah, ada yang belum punya, yang sudah punya tanah. Yang sudah punya tanah dibikin konstruksi 70 juta di atasnya. Nanti pemerintah yang bayar cicilannya. Dia nggak perlu bayar. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Nah, ada yang benar-benar tanahnya nggak ada. Harus dibeli tanah tapi cuma 30 meter. Ya. Tapi dibikin 2 lantai, 60. Ada prototipenya, ada desainnya. Nah, pemerintah kasih sama orang itu. Wah, luar biasa itu. Jadi, kalau itu terjadi, baru pertama kali Presiden memberikan rumah bagi orang miskin. Ya. Yang membutuhkan, ada juga yang nggak membutuhkan kan? Ya. Iya, saya sering sampaikan, kalau pemerintah mau, jangankan tanpa DP, gratis pun bisa. Ini konsepnya menarik. Kita kerjasama tadi karena memang kita tempatkan. Kalau di Islam itu kan ada fakir miskin. Ini udah ranahnya sedekah. Iya. Nah, ini ya charity gitu kan. Nah, ini yang kita masukkan ke situ supaya dia supaya tepat sasaran. Ya, itu maksudnya. Jadi tujuannya adalah tepat sasaran. Karena Anda lihat ya. Masalah sosial di kita itu kan ada yang bansos juga datanya nggak benar. Ya. Banyak yang orang yang meninggal juga masih dapat. Iya, ada orang yang menengah dapat. Dan itu terjadi. Ini nggak boleh terjadi. Justru dengan bermitra dengan koperasi, yakin saya itu akan bagus kan. Karena kan anggotanya kan akan banyak nanti. Nah, mungkin apa nanti bantuan di luar penyalur tadi sebagai penyalur itu, itu perlu dipikirkan. Ya, konsep tadi menarik. Untuk membesarkan koperasinya. Membesarkan koperasinya. Dalam rangka membesarkan koperasinya. Contoh misalnya kan, pengembang kan ada menerima PSU kan? Ya. PSU itu semacam paket untuk membuat pengembang ini lebih bisa menekan harga rumah. Ya. Nah, kalau di pengembang dikasih, kenapa koperasi enggak? Karena ada perumahannya. Itu loh. Jadi tadi kita kerjasama menyalurkan datanya. Satu lagi kita ingin membantu koperasi supaya dia berkembang menjadi sebuah usaha yang setara dengan pengembang. Iya dong? Iya, betul. Karena ini kan bisa dikopi-kopi nanti. Iya. Dan berikutnya itu koperasi kita bisa mendampingi masyarakat tadi untuk punya usaha. Jadi kemandiriannya itu tumbuh karena biasanya yang sedikit pengalaman kami ya dari berapa ribuan unit lah, baru belasan ribu unit. Itu udah luar biasa. Rumah yang kita bangun itu ternyata begitu rumahnya terjadi ya mungkin
semangatnya itu berubah, Pak. Ya, jadi ada saja jalan kemudian dia berani berusaha karena kita juga latih gitu kan. Nah, ini yang menurut saya sinergi seperti ini dibutuhkan. Ada buat rumah tadi tidak langsung karena kita tahulah kan Bappenas juga punya program apa itu namanya kalau di daerah namanya Rutilau, rumah tidak layak huni. Ya, Kan? RTLH ya. Ya, rumahnya anggarannya 30 juta. Oh iya ada. Nah, itu kan kalau 30 juta ini kan ibarat kita mandi handuk kecil, Pak. Depan ditutup, belakang kelihatan. Belakang ditutup, depan kelihatan. Nggak jadi rumahnya itu, Pak. 30 juta itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin jadi. Ini yang renovasi itu, Pak, harusnya. Nah, faktanya kan gimana mau renovasi rumahnya hancur? Faktanya kan begitu yang kita lihat di lapangan itu. Karena kami kerap kali membangun rumah lagi dari rumah yang seperti itu. Oh. Ya, Jadi karena luar materialnya jelek, ya kita bicara konstruksi standar lah gitu ya. Nah, ini yang saya lihat harus betul-betul apa salahnya kalau kami kan 60 juta itu satu unit. Full hebel, full keramik ya. Oh, hebat. Plafonnya gipsum, rangka baja, atapnya asbes. Artinya kalau kita bangun dengan struktur yang benar, ya. Standar minimal paling enggak dia, itu kan jangka daya tahannya kan lama. 60 juta ya? Ya, 60 juta itu bertingkat karena material tambah naik makin ke sini gitu ya. Satu lantai. Hanya satu kamar itu. Ya, karena 42 meter persegi. Karena full hebel, kita aci semua dicat juga gitu kan. Nah, itu kalau kita kasih ke kontraktor baru mandor-mandor baru, tukang baru nggak berani. Terlalu murah. Terlalu murah. Tapi kami sudah punya prototipenya bagaimana membangun itu jadi gitu. Dan itu tadi sudah kita buktikan 474 unit. Ya kan? Di mana itu lokasinya? Ada di Banten dan baru Banten dan Jawa Barat. Ya, yang paling dekat dari sini di Kampung Melayu, Teluk Naga itu dekat di belakang bandara gitu. Nah, ini yang kita buat konsep pembangunan rumah ini. Kalau ini memang pemerintah tadi ada subsidi seperti itu juga bisa saja koperasi kasih tanggung jawab untuk mereka kemudian punya usaha gitu. Sumber-sumber dana ini kan penempatannya yang kita lakukan. Bahkan saya punya usul tadi termasuk dana-dana untuk sosial tadi. Itu kan kita punya zakat infak sedekah ya, masing-masing agama punya instrumen untuk itu. Ini kenapa nggak langsung ke negara misalnya? Lebih terprogram. Ya kalau kayak tadi kan bantuan yang lewat mana panjang sampai ke bawah di desa-desa itu, di masyarakat itu dari 30 juta itu sampai 10 juta bagus. Oh ya. Ya kita tahu itu kan semua juga tahu itu gitu. Itu kan permainan itu. Iya, itu yang saya maksud kalau kita memberikan bantuan. Nah, itu nggak boleh terjadi di pemerintahan baru. Ya harus begitu. Itu lama itu. Nah, ini makanya ide tadi ini otak untuk mengantongi uang. Iya, makanya ide tadi itu ini berlian Pak. Kita bangun rumah. Iya. Kasih ke siapa yang mau bangun? Koperasi kah? Atau ada BPR setempat kah misalnya? Ya kan? Atau lembaga yang lain gitu. Kita niat mengembangkan koperasi. Ya, kalau koperasi berarti itu sudah pas. Sudah pas, nanti kan ditarget. Koperasi Anda harus bangun misalnya 1000 unit atau 100 unit untuk 2 tahun atau bagaimana. Ada MOU yang dibuat. Itu menarik. Dan itu akan menghidupkan koperasi dan memang masyarakat ini langsung kita ketemukan. Tiap hari kita ketemu dengan anggota kita. Gitu. Karena kan koperasi ini kan dia langsung berhubungan dengan masyarakat. Itu yang paling istimewa. Jadi menggerakkan masyarakat. Kalau dilihat dari kebutuhan rumah sekarang ini ada kurang lebih 1,5 juta per tahun. Dari mana itu? Ada backlog namanya antri yang belum punya rumah itu 12 juta. Kemarin dikeluarkan sedikit turun jadi 10 juta lah. Anggaplah ini tahun 2025 nol. Berarti 1 tahun kita harus membangun minimal 10 juta dibagi 20 tahun. Kan 2045 kan 20 tahun lagi. Nah, 500.000. Sementara keluarga baru tumbuh sekitar 750. 750 tambah 500, 1.250. Masih kurang. Bukan. Sementara Ray hanya mampu 250. Pemerintah, Perumnas, ya paling 10.000. Mungkin koperasi juga. Jadi sebenarnya 90%, ya 85% lah. Rumah itu diadakan oleh pemiliknya sendiri. Makanya banyak berantakan rumah-rumah itu karena dia nggak punya ilmu, dia punya tanah pun nggak ngerti mengurus sertifikat kan banyak gitu. Terus dia sudah habis untuk anaknya semua, ya udah apa adanya karton lah.
Nah itu dia. Ya. Jadi persoalan perumahan nggak bisa diselesaikan sama RE, nggak bisa. Diselesaikan pemerintah nggak bisa. Nah, koperasi sebagai sebuah sistem yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah ini yang paling potensi sebenarnya. Ya, benar Pak. Untuk memenuhi dirinya sendiri, self-supply. Jangan diharapkan RE, nggak bisa Pak. Ya. Nah itu maksud saya. Jadi kalau koperasi mampu menemukan rumah-rumah yang layak, murah, sesuai dengan luar biasa itu. Ya kita punya prototipe. Nah itu yang saya menarik tadi. tadi. Rumah yang gratis ada, yang berbayar Nah, ada. apa maksudnya rumah gratis itu apa itu? Yang rumah gratis ini betul-betul gratis. Terus Jadi yang kita melihat anggota masyarakat yang usianya di atas 50 tahun, sudah tidak produktif, ya kita kasih, kita bangun. Dia punya tanah, kita bangunkan. Siapa yang biaya? Ya koperasi itu. Ada dari keuntungan, ada dari infak yang kita kumpulkan. Gitu. Oh. Ada dari keuntungan yang kita sisihkan, ada presentasinya yang kita alokasikan untuk sekian ratus rumah. Kan Kementerian Koperasi punya data, 127.000 koperasi. Saya sering sampaikan, satu koperasi bangun satu rumah saja Pak. Setiap tahun, ada 127.000 rumah. Tapi infaknya gitu. Iya, tapi kalau nggak salah Pak Gus Muharram kemarin sedikit prihatin terhadap Kementerian Koperasi yang tidak bisa lebih secara struktural, nggak bisa berbuat banyak katanya ke dalam koperasinya sendiri, mengintervensi. Jadi dibutuhkan sebuah undang-undang yang ini sekarang ini, bahwa koperasi itu dibuat di dalam kategori 3, harusnya koperasi bisa jadi kementerian kategori 2. Koperasi itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu self organization, self regulation. Kalau pemerintah intervensi apa dasarnya? Dalam arti positif, maksudnya pembinaan gitu Mas. Iya. Pembinaan seperti apa? Yang selama ini kan juga memang kurang. Itu jadi menurut Agus Muharram, itu terkendala dengan adanya sistem dalam kabinet kita yang koperasi itu diletakkan pada kategori 3. Jadi koperasi itu lembaga independen, sama dengan perseroan. Apakah pemerintah untuk perseroan intervensi? Kan Enggak. Tidak ada. Enggak. Kenapa koperasi ingin intervensi? Kalau diajak kerjasama, diberikan tanggung jawab. Itu maksudnya, pengembangan. Ya, pengembangan itu kita berikan. Ya. Semua koperasi pasti nyambut. Karena masing-masing punya data. Ada yang punya anggota ratusan ribu, ada yang anggota jutaan orang. Dari 1 juta anggota, berapa persen yang belum punya rumah? Ini kan tinggal di mapping. Nanti pemerintah baru masuk ke situ, punya kepentingan, anggota Bapak harus punya rumah, sekian juta satu rumah, lakukan gitu kan, pertanggungjawabannya seperti apa. Nah ini juga yang saya sering lihat bahwa pejabat kita itu pingin, saya anggota pokja RUU perkoperasian yang baru, ya saya cukup kritis lah di situ. Saya sering sampaikan tidak bisa kita, kalau niatannya intervensi tidak bisa, karena koperasi ini lahir berdiri dari kekuatan sendiri. Bahkan di permen yang baru itu disebutkan Kementerian Koperasi melakukan fit and proper kepada pengurus koperasi. Di mana pintu masuknya itu? Logika saya nggak masuk. Nah ini yang saya maksud juga banyak. Pak Agus Muharram kan juga lama jadi sesmen, ya dari zaman Pak Puspa Yoga sampai Pak Teten juga sesmen, di pensiunnya kan juga sesmen. Nah jadi kami sering diskusi, memang hal ini menjadi persoalan juga di dalam sendiri juga, waktu di dalam juga agak sulit, apalagi sudah keluar gitu kan. Nah ini paradigma saya lihat para pejabat kita terutama di Kemenkop melihat ini menjadi salah kalau menurut saya, melihat ingin mengintervensi ke salah. Tapi kalau dilibatkan, diajak kerjasama, yang lebih menarik bahasanya diberikan tanggung jawab. Iya dong, dikembangkan. Ya. Nah itu baru kolaborasi. Kalau yang tadi kooperatif kan namanya, Pak. Kalau saya tadi dari Kementerian Perumahan, pandangannya begini. Karena koperasi ini sudah pernah terbukti bisa membantu masyarakat langsung dalam sejarah pembangunan Indonesia. Namun belakangan koperasi itu seperti hilang. Sementara perusahaan makin besar. Jadi konglomerat, menguasai. Bahkan bisa kadang-kadang pengusahaan ini bisa merubah undang-undang melalui tangan-tangan orang. Jadi kita dari Kementerian Perumahan melihat ini harus dikembangkan supaya bukan hanya karena tepat sasaran,
mengembangkan koperasi itu sekaligus tepat sasaran tadi. Ya. Karena selama ini banyak yang nggak tepat sasaran, kita tahu itu semua. Karena para pejabat mindsetnya kan ya tahu sendiri kan. Ya. Nah itu loh, ini yang harus kita rubah melalui koperasi sebagai alat partner untuk menjalankan misi pemerintah. Betul, karena koperasi langsung masyarakat. Ya. Tapi regulasi kita sekarang, misalnya kita mau bikin lembaga pendidikan saja, kan harus yayasan. Koperasi tidak disebutkan di undang-undangnya. Kalau kita mau bikin rumah sakit harus yayasan, koperasi. Bahkan perguruan tinggi kita sekarang tidak ada fakultas koperasi. Jangankan fakultas, jurusan koperasi aja nggak ada. Adanya jurusan perbankan. Jadi ini sudah sangat basic persoalan kita itu. Jadi kalau menurut saya, ini pemerintah bisa bicara di sini. Ada fungsi, ada stakeholder pemerintah, kemudian akademisi, juga penggiat koperasi. Harus duduk sama-sama. Apa persoalan kita? Bung Hatta jelas menyampaikan, kalau kita mau sejahtera bersama, itu koperasi. Di pasal 33 sebelum di amandemen 4 kali itu nyata-nyata disebut koperasi, Pak. Sekarang udah nggak ada kata-kata koperasi. Tapi nggak ada lagi kata koperasi di situ. Tapi siapapun yang baca definisi itu pasti analoginya koperasi. Karena usaha bersama di situ. Nah ini satu persoalan yang tadi pemerintah juga tidak tahu akarnya di mana gitu ya. Nah, kalau dibicara di warung kopi itu enak, Pak. Begitu membuat sebuah rumusan jadi tidak tertib jadinya gitu ya, karena semua kacau balau. Nah, inilah yang saya lihat tadi misalnya tour travel saja, Pak, itu harus PT, Pak. Jasa tour travel Nggak saja. apa-apa dong. Tapi kalau pemiliknya koperasi kan bisa. Boleh-boleh saja, tetapi kan PT dengan koperasi ini harusnya sejajar, Pak. Kita sudah puluhan tahun berkoperasi, masa bikin PT? Ini kan ego, bukan ego ya, kebanggaan. Ya, kami itu simpanan pokoknya cuma 10.000, Pak. Satu orang. Ada 250.000 anggota. Kita pelan-pelan membangun, karena kalau kita mau bikin PT kan kita harus punya saham berapa gitu kan. Ini 10.000 satu orang. Begitu kita besar, dengan kekuatan dari uang-uang kecil itu, masa kita bikin PT? Tuntutan saya itu bagaimana kita semua bisa masuk ke situ. Undang-undang pertanahan misalnya. Ya, itu kan kita beli lahan itu, koperasi itu nggak boleh SHM, Mbak. Nah, ini kan jadi masalah. Sementara kalau kita lihat regulasi yang ada sekarang, itu seolah-olah tanda kutip ya, mencurigai koperasi yang membuat atas nama pengurusnya. Padahal atas nama, bukan nama pribadi. Kan tentu juga mereka punya keinginan bertanggung jawab kepada anggotanya. Nah, kalau kami di BMI semua atas nama koperasinya memang gitu ya. Tapi kan tetap kita merasa kayak dianaktirikan gitu. Yayasan kok levelnya lebih tinggi gitu. Padahal yayasan itu hanya dimiliki beberapa orang. Koperasi terbuka untuk dimiliki berapa orang pun, unlimited gitu kan. Seperti kami sekarang ada 250.000 gitu. Nah ini tour travel, pertanahan tadi, kemudian pendidikan, rumah sakit. Kita nggak bisa. Saya bikin misalnya koperasi rumah sakit ini punya koperasi ini gitu. Tetap bisa kami punya tapi bikin yayasan dulu. Gitu. Nah ini juga regulasinya belum siap. Mudah-mudahan nanti pemerintahan baru lewat Pak Panagian bisa memasukkan ini, regulasi itu harus terbuka untuk semua gitu. Bayangkan kami sudah mengumpulkan uang misalnya, kan untuk pendidikan itu biasanya kan ada dana-dana wakaf, ada dana sedekah, endowment fund kalau di luar gitu ya, kita kumpulkan. Orang-orang koperasi ini kok jadi yayasan? Ya kan tidak ruhnya berbeda nih, semangat dari awalnya gitu kan. Nah kalau dia sudah jelas-jelas koperasi, ini satu potensi. Koperasi itu berjuang keras untuk mensejahterakan anggotanya, baik dari yang sudah jadi anggota maupun yang akan lahir. Nah ini tadi yang saya bilang, itu keluhan saya 5 dengan pendidikan tadi. Di undang-undangnya ada, bahkan di undang-undang pasal 61, 63 itu, undang-undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, disebutkan itu pemerintah harus menjaga bisnis yang sudah dijalankan koperasi untuk tidak dimasuki lembaga institusi lain gitu. Tidak dimasuki perusahaan persero misalnya. Nah, seperti sekarang kita lihat simpan pinjam ini, Pak, lahirnya seperti apa? Itu kan lebih banyak dari inang-inang dari kampung kita. Kalau saya sering bilang nih, harusnya inang-inang ini dikasih award. Karena gara-gara mereka, karena kibrah mereka banyak lahir dokter-dokter baru.
banyak lahir magister-magister baru gitu. Tetapi kan tetap mereka dikonotasikan negatif. Padahal dari situ muncul ide-ide orang gitu kan. Nah, jadi sekarang bagaimana ini bisa kita buat regulasinya benar, koperasi itu kemudian juga bergerak untuk kesejahteraan anggotanya, dikasih ruang yang pas untuk mereka, sehingga kalau dia misalnya mau bikin sekolah, tidak harus keluar dari ruhnya sebagai orang koperasi. Ya kan? Tidak harus keluar dari ruhnya dia mau bikin apa tadi rumah sakit gitu kan. Bahkan kami mau bikin tour travel, kami tiap bulan itu memberangkatkan umroh 30 sampai 50 orang, tapi tetap masih afiliasi dengan yang lain. Ya. Saya bertahan, saya ingin harus koperasi badan hukumnya gitu kan. Karena ini orang-orang koperasi gitu kan. Nah, itu sisi lain Pak yang mungkin juga perlu diketahui. Publik udah tahu banyak di Ikopin waktu saya ada seminar. Nggak, mungkin pemerintahnya nggak satu dalam pikiran ini. Betul, karena betul. kontroversi jadi di satu sisi dia keinginan mengembangkan koperasi sebagai warisan budaya bangsa, tapi di sisi lain dia berpikir pragmatis. Ya. Nggak usah lah gini nanti begini. Nah, jadi ya itu nggak akan pernah bisa berkembang koperasinya. Ya. Apalagi tadi, Dualisme. Ya, apalagi tadi misalnya sering kita dengar gitu ya. Harusnya kan ada koperasi pertanian, ada koperasi peternakan. Outputnya apa sih yang kita lihat, yang kita inginkan apa sih? Kenapa kita nggak berpikir dari depan gitu ya? Outputnya apa? Ingin rakyat beternak dengan baik, gitu kan? Kenapa harus ada koperasi peternakan? Apakah perbankan melahirkan pengusaha peternak? Kan memodali peternak. Iya. Nah, saran saya kami lakukan, jadi bukan saran saya lakukan, kami membiayai anggota kami untuk usaha peternakan, kami punya sarjana peternakan untuk mendampingi. Pertaniannya juga sama. Di daerah Tangerang sana, di Kecamatan Sisoka namanya, tadinya mereka sawah ini, padi, tadinya 1,5 ton per hektar, kami kerjasama dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, sekarang sudah 4-5 ton, sampai 6 ton bahkan. Nah, ini tanpa kami mendirikan koperasi pertanian. Tapi kalau memang menggabungkan para peternak, para petani, ayo kalau bisa itu lebih luar biasa gitu kan. Karena kaitannya kan juga dengan perumahan. Karena faktanya mereka nelayan-nelayan kita juga kan dengan tengkulak ya di nelayan. Kalau di pertanian juga tengkulak yang menguasai gitu. Jadi kapan dia bisa? Kenapa bukan tengkulaknya koperasi? Tapi tanda petik tengkulak positif gitu ya. Jadi hasil pertanian mereka masuk ke kita, nanti di kebutuhan perumahannya kita siapkan gitu. Apalagi pemerintah tadi dengan Bapak sampaikan ada supporting dana seperti itu. Ada ide seperti itu. Iya, itu. Ada ide pemerintah Pak Prabowo. Ya. Itu keren. Nah, jadi masalah soal sasaran, makanya saya bilang kalau koperasi bisa menjadi partner pemerintah untuk menyalurkan itu jauh lebih bagus. Karena yang selama ini yang saya duga, kalau pemerintah kan ngasih renovasi. Ya. Kalau nggak salah 20 juta. 20 sampai 30. Nah, saya juga nggak ngerti gimana caranya. Terus katanya ada pendampingan. Ya. Ada yang mendampingi kan, satu proyek berapa orang gitu. Sarjana gitu. Nah, tapi balik lagi, waktu dia menetapkan ini yang layak dapat, nah itu kan apa kriterianya kan? Ya, makanya kan kalau di kami, kriteria ini menjadi mutlak. Tadi kan harusnya yang kita bantu ini adalah yang benar-benar membutuhkan. Sudah tidak produktif. Iya. Seringkali di lapangan itu masih yang produktif. Bahkan dekat misalnya dengan desa, umurnya masih 30 tahun, 40 tahun. Masuk. Ya, saya bisa buktikan itu. Ya, masuk kriteria. Ya, kriterianya. Itu kan nggak pas, usia-usia produktif. Tapi kalau sudah 60 tahun, sudah tinggal dia berdua sama suami, istri, bahkan tinggal seorang perempuan dengan cucunya atau anaknya di situ. Ya, itu yang sering kita bantu. Nah, jadi pelaporannya nanti harus jelas. Ya, ini yang saya lihat kurang. Bagaimana data-data ini dimasukkan, ada data pelaporannya, bisa dicek cross, benar nggak datanya. Kalau ada menyimpang, misalnya kita tetapkan di atas minimal 50 tahun, ya di bawah itu nggak boleh dong. Mau kondisinya seperti apapun, ada pilihan lain. Iya. Ada pembiayaan rumah tanpa DP misalnya. Itu yang kami lakukan. Iya, itu ya. Ya, kalau dia masuk kategori miskin, fakir, jadi yang menarik dari Anda tadi, Anda bisa memproduksi rumah begitu karena dapat sedekah dan lain-lain ya. Iya.
Modalnya. Dari keuntungan koperasi juga. Ya tentu mix lah, tapi Ya. lebih banyak lah dari sedekah itu. Sampai hari ini masih lebih banyak dari keuntungan koperasinya. Oh iya? Dari 474 itu dari sedekah baru 168. Karena ini kan gerakan, saya hanya buat gerakan 1.000 seminggu. Tapi terkumpul 400 sampai 600 juta gitu. Oh, luar biasa itu. Sebulan itu. Variatif lah ya, setelah pandemi agak turun, nah sekarang udah mulai merangkak lagi gitu. Iya, jadi memang ya balik lagi ya kepada ke pemerintah ya. Iya. Bolanya di tangan pemerintah. Kalau ingin mengembangkan koperasi ya. Jangan terlalu banyak intervensi. Iya, iya. Jadi kasih ruang. Ini kan kita memberikan ruang pun kan bisa dibuat regulasinya. Jangan juga mengelola koperasi, kan yang sering banyak disorot ini koperasi simpan pinjam. Jangan juga dibuat mindset koperasi simpan pinjam ini sama dengan perbankan. Bung Hatta itu menyampaikan kalau orang kita butuh modal, ya kita harus gotong royong mengumpulkan modal dulu untuk kemudian kita Pinjam. kelola sama-sama, pinjam sama-sama. Yang mampu simpan, nanti yang butuh dia pinjam gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau kemudian dibuat ketentuannya seperti perbankan kan jadi air sama minyak. Iya, iya. Enggak, tapi apa kepentingan pemerintah untuk masuk ke situ? Ya yang terjadi kan seperti itu sekarang dengan kasus 8 koperasi bermasalah. Kalau kita lihat 8 koperasi bermasalah ini siapa pemiliknya? Itu kan pengusaha-pengusaha. Iya, yang pernah kasus yang Iya, besar itu. Surya. Iya, iya, tuh. Iya kan Pracito itu kan pengusaha-pengusaha, Pak. Memanfaatkan koperasi untuk Badan hukum koperasi untuk kepentingan bisnis pribadi. udah busuk itu, Wah. Iya kan? Coba kita lihat ada koperasi Kospin Jasa di Gatot Subroto kantornya. Itu 50 tahun, Pak. Nggak ada yang seperti itu. Ya, banyak koperasi-koperasi syariah. Ya. Kospin Jasa lah yang fenomenal karena didirikan 3 etnis, Cina, Arab sama Jawa. Ini sampai sekarang asetnya hampir 10 triliun. Ya, tidak ada yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena ini memang dia untuk ditumbuhkan dari keinginan anggota untuk anggota, bukan untuk keluarga. Makanya pemerintah mengawal di situ saja. Iya, harusnya Indosuria nggak boleh terjadi. Nggak boleh Harusnya nggak terjadi. boleh. Dan silakannya Indosuria sendiri juga kalau dilihat pembinanya banyak juga mantan pejabat. Wah, rusak ya. Rusak itu mantan pejabat di Kemenkop juga gitu. Waduh. Udah rusak. Jadi dagelan jadinya. Iya, ini saya di mana-mana saya bicarakan ini. Itu karena ini perlu. Iya dong, perlu. Ya, koperasi itu harusnya independen karena memang idealnya didirikan oleh sekelompok orang yang ingin merubah hidupnya. Caranya seperti apa? Kan segala sesuatu, kita merencanakan sesuatu itu kan ada step-step yang harus kita lalui. Kita mau bisnis apa? Kan biasanya ngomongin bisnisnya dulu, baru ngomongin modal. Nggak ada modalnya kita kumpulin dulu. Lah kita belum tahu bisnisnya apa. Nah mereka ada masyarakat, kebetulan sama-sama petani, pingin dapat pupuk murah misalnya kan. Nah bagaimana caranya? Kita kumpulin uang. Gimana cara ngumpulinnya kan itu? Nah yang kami lakukan, ada yang seperti itu, ada yang memang langsung kita modalin. Tapi kita dampingi tadi. Bagaimana misalnya dia ada peternak bebek. Kita latih bagaimana beternak bebek yang optimal hasilnya. Pertanian juga sama. Tanaman hortikultura terutama ya, cabai, kol, timun gitu. Itu kita lakukan itu. Gitu. Nah, koperasi harusnya masuk di situ. Nah, kalau dia disimpan pinjam, ya ini sekali lagi jangan disamakan dengan pendekatan perbankan. Iya. Nah, ini berbeda. Karena bahkan kami kan sampai 200 juta tanpa agunan pembiayaan itu. Banyak koperasi yang lain juga tanpa agunan. Karena dikenal si pemiliknya kan langsung. Karena kita dia ketemu. anggota kan. Anggota. Nah, kemudian kalau kita ada koperasi tadi dia kumpulkan dia pakai sendiri, kan menyimpang, Pak. Iya. Kok disamaratakan dengan yang sudah 50 tahun nggak ada masalah, yang sudah 20 tahun, 10 tahun nggak ada masalah. Bahkan kemarin kita pandemi relaksasi, betul-betul relaksasi. Tidak ada penambahan bunga apapun, tidak ada penambahan margin apapun. Ya, boleh tidak nyicil sama sekali, boleh. Ya, berarti pemerintah yang kurang bagus pendekatannya mengembangkan koperasi ya. Ya, keluhan teman-teman di koperasi seperti itu. Ya, saya kira iyalah. Iya. Iyalah, karena kan kita tahu di Indonesia korupsi masih banyak. Iya. Pemanfaatan APBN juga belum efektif. Iya. Tapi sementara di sisi lain banyak orang yang harus dibantu nggak diperhatikan. Loh, itulah pandangan. Faktanya seperti itu, sering tidak tepat sasaran. Itu dia. Tapi dijalankan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Ini harus kita perbaiki. Ya contoh lah misalnya yang Indosuria. Ya. Udah tahu dia
apa namanya itu, kalau gua pakai pejabat ini nanti akan lebih aman di pengadilan dan segala macam. Kan itu yang dijalankan sama dia. Iya. Jadi awalnya memang otaknya udah busuk. Udah busuk. Iya, untuk mau ngakali aja ditaruh-taruh orang-orang yang Ya, kayak supaya Pracito itu kan baru berdiri. Inti dana itu kan BPR. Kita lebih mengenalnya BPR daripada koperasi simpan pinjam. Iya, iya. Indosuria juga sama. Finance kita lebih mengenalnya daripada koperasi. Nggak pernah dia bikin pelangnya koperasi simpan pinjam, Pak. Begitu masalah, kok koperasi kan? Saya juga kaget gitu. Karena di lingkungan kantor saya juga gede-gede itu kantornya. Iya. Milik sendiri lagi. Aduh. Nah, ini kan ada penyimpangan di situ. Artinya, saya sangat berharap sih Kementerian Koperasi Koperasi yang akan datang itu betul-betul ajaklah diskusi semua. Apa susahnya sih, Pak? Ya iyalah. Ya, kumpulin per provinsi misalnya, suruh ngomong, dengerin dulu, ada sesi dengerin aja dulu apa curhatnya gitu kan, apa maunya gitu. Zaman sekarang nggak perlu nulis, rekam aja gitu. Iya. Nanti putarin, kita cari jalan keluarnya apa untuk memperbaiki ini. Karena amanat konstitusi loh, koperasi ini kan. Ya ini menurut saya harus dilakukan. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa lewat menterinya ya bisa melakukan itu. Kita dengarkan semua aspirasi masyarakat untuk menyamakan itu tidak mungkin, tapi mencari ini titik tengah. Dan ide-ide Anda tadi mengenai perlunya jurusan koperasi, itu perlu itu. Tokoh-tokohnya diberikan penghargaan dan seterusnya. Enggak, itu harus disuarakan terus. Tokoh-tokoh koperasi. Iya, harus ada. Kan kita lucu. Saya sampaikan, ada 127.000 koperasi. Data Kemenkop sekarang. Satu koperasi butuh satu karyawan saja. Yang ngerti koperasi, berarti ada 127.000 setiap tahun dibutuhkan tenaga kerja. Faktanya sampai ini saya pun basic saya bukan koperasi. Banyak yang lulus yang mengelola koperasi besar juga bukan lulusan Ikopin gitu kan, atau yang sejenis lah gitu. Nah, ini kan potensi pasar sebenarnya. Nah, pemerintah harus masuk di situ. Kalau ingin mengembangkan koperasi harus hulu hilir gitu ya, jangan potong kompas terus. Pingin intervensi tapi nggak disiapkan SDM-nya. Nah itu jadi ambigu pemerintah sifatnya. Dia mau disebut-sebut orang yang mengawal konstitusi koperasi masih ada, tapi nggak ada apa-apanya. Iya. Yang jelas kan pemerintah ini. Iya, teman-teman koperasi sekarang kan juga saya mewakili teman-teman lah, karena saya juga ada di Porkopi, ada di Forum Koperasi Besar Indonesia gitu ya. Kita juga melihat RUU yang sekarang berjalan juga tidak mengakomodir sesuai dengan apa fakta yang ada gitu ya. Misalnya? Ya tadi ada satu di Permen ya yang menyebutkan bahwa tadi ya Pak Agus Muharrem kemarin singgung ada pembatasan margin, pembatasan bunga, ya kan? Nah ini kan tidak melihat. Contoh apa pembatasan bunga simpanan itu maksimal 9%. Oh iya. Oke. Padahal tadi ini kan belajar dari kasus 8 koperasi bermasalah. Nah, teman-teman bilang koperasi palsu gitu ya. Nah, saya tanya, orang mau nyimpan di koperasi karena percaya apa karena ngejar margin yang besar? Kita harus realistis, kan? Bunga yang besar, banyak yang ngejar bunga yang besar. Cilakanya banyak juga yang tidak pakai rasional. Ada yang bilang bisa sampai 10% sebulan. Itu kan sudah nggak mungkin. Iya. Harus realistis. Jadi harus membatasi 9% per tahun, dasarnya apa untuk koperasi. Simpan pinjamnya juga sama, pinjamannya juga sama. Karena apa? Karena koperasi itu nanti laba tahunannya kembali lagi Pak ke anggota. Iya. Artinya sebenarnya dia tetap lebih murah karena ada SHU yang diterima. Iya. Ini yang kan koperasi itu anggota itu sebagai pemilik, pengguna, dan pengendali. Iya. Dia kan bisa masuk semua. Nah, kalau Bapak jadi anggota koperasi juga koperasi tidak bisa tahu laporan keuangannya, ini jangan-jangan sudah koperasi ini. Bukan koperasi lagi gitu kan. Harus bisa tahu kita minta. Seperti kami laporan keuangan kita ada di website. Kita pampang di situ. Nah, ini yang saya lihat pemerintah harus melihat itu juga gitu ya. Peran-peran ini. Jadi jangan dibuat bunga 9%. Apa iya masyarakat mau nanti nyimpan uang di kita? LPS, saya baru nulis di antara. LPS itu bisa perlu, bisa enggak. Karena tergantung tadi, koperasinya berjalan
sesuai awal sepakat apa, historinya apa. Kan ideologinya seperti apa, filosofinya seperti apa. Histori dia berdiri dari kebutuhan banyak anggota, dia nggak perlu LPS, Pak, karena semua mengawasi. Ya, ya, ya. Tapi kalau konteksnya bisnis seperti perbankan, ya mungkin mereka butuh LPS. Karena kan disepakati, kita buat seperti kami, ada pembiayaan ini. Setiap RHT kan disebutkan. Anggota pingin ada pembiayaan rumah. Nah, terakhir itu ada pembiayaan elektronik karena anak sekolah. Kan itu usulan-usulan yang lahir dari bawah, kemudian kita praktikkan, kan sama-sama dikawal dong. Modalnya seperti itu. Nah, ini yang saya lihat permasalahannya harus dilihat, sehingga nanti penanganannya tidak salah lagi gitu kan. Harusnya orang-orang di DPR juga harus ada orang-orang yang punya interest koperasi dong harusnya. Ya memang itu ya idealnya seperti itu. Ya, kalau sekolahnya nggak ada, memang susah itu. Susah. Karena sekolahnya akan melahirkan tokoh kan gitu Ya, harusnya. Kalau betul. sekolahnya nggak ada, ya siapa tokohnya? Ya. Ya lahir-lahir begini aja kan. Lahir alami aja. Iya. Dan kadang-kadang yang lahir alamiah ini, karena dia nggak merasa expert, Ya, dia agak segan juga berbicara di publik kan. banyak yang Dia lebih seperti banyak itu. bertahan dong. Kalau ditanya gue jawab. Ya. Kan gue bukan ahli, gue cuma Ya. nah, itulah. Aku Jadi- salah ngomong juga Ya, kadang-kadang. dan gitulah. Jadi artinya Apalagi yang kayak kritis tadi kan takut tuh. iya dong. Kalau saya nggak takut saya, karena saya punya dasar. Ya, karena Anda mengalami. Mengalami dan saya praktekkan Ya, dan saya berikan solusi. Tapi harus ada yang memahami. Iya. Supaya juga sejak muda dia sudah bisa bersuara. Ya sekarang kan begini Pak. Kami ini berdiri 21 tahun. Modalnya dari anggota 250.000 sekarang. Tiba-tiba saya salah satu pengurus. Ada 7 pengurus sekarang. Direksi kalau di PT gitu ya. Tiba-tiba di fit proper pemerintah yang tidak punya uang di sini, tidak punya apa sini, di mana kompetensinya? Urgensinya di mana? Kan nggak nyambung. Ya. Karena sudah eksis. Udah eksis. Saya sudah 11 tahun tadi. Di fit proper sekarang, Pak. Ada yang sudah berapa puluh tahun di fit proper sekarang. Ini gimana kira-kira? Yang fit proper juga belum tentu punya pengalaman di koperasi. Udah gila ya. Gila itu. Iya. Ya, teman saya bilang ini gila katanya. Iya. Kalau misalnya pemerintah punya dana, BUMN kan pemerintah, DPR bahkan fit proper kan, Ya. boleh karena negara punya uang di situ. Ya. Tapi kalau di koperasi Dia nggak punya apa-apa. nggak punya apa-apa, pingin fit proper, Dia nggak punya hak sebenarnya. nggak punya hak. Nah, ini kan harus. Iya makanya kita jadi nggak ada yang menjaga, yang nggak ada mendiskursus. Jadi Iya. memang jadi gini, jadi susah. Iya, tiba-tiba lahir aja Dia terjepit. permennya kan. Dia terjepit jadinya. Iya. Hmm. Kan kemarin Pak Muharrem juga singgung juga tuh permen itu kan. Keluar permennya, yang kita kaget juga. Pengurus, pengawas, pengelola tidak boleh semenda. Masa iya sampai level manajer nggak boleh? Kan kita harus lihat, decision maker di koperasi itu pengurus, direksi di PT kan? Sama kan itu? Sama. Kan manajer itu eksekutor. Ya. Hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat. Yang diputuskan. Boleh, kan nggak apa-apa dong ada adiknya di situ jadi manajer. Iya. Di perbankan juga banyak. Bahkan di Kementerian Koperasi suami istri ya banyak, bukan ada lagi. Ya. Kok tiba-tiba di koperasi nggak boleh adiknya jadi manajer? Bunyinya begitu tuh. Oh. Permennya itu pengurus, pengawas, pengelola tidak boleh semenda. Pengelola ini karyawan, didefinisikan di situ. Kan nggak nyambung, melanggar HAM itu. Masa adik saya cuma boleh sampai OB Iya. sama security gitu. Tapi kalau sampai masuk di pengurus, pengawas harus dijaga. Karena decision maker mewakili anggota adalah pengurus, Iya. pengawas yang memantau langsung atas kebijakan yang dilahirkan gitu. Ini juga pasal yang dikritisi. Ya, 3 itu yang krusial tuh, pengurus pengawas pengelola Cibenda, terus bunga-bunga tadi, bunga simpanan, bunga pinjaman, itu terus fit proper, Iya. fit proper pengurus pengawas gitu ya. Ini ngomongin Gini loh, properti. selama fit proper itu lebih kepada verifikasi terhadap proses dia jalanin sebuah, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai dia unsur nanti ya membuat orang itu menjadi cacat di depan orang yang ya ukurannya dia sendiri ya itu susah. Iya. Kalau perbankan menerapkan ke bank itu sudah ada aturannya kan. Iya. Nah itu kan bank
settlement internasional, Ya. ada aturan semua. Ya, ya. Nah, bisa di-copy. Kalau koperasi harusnya sih enggak. Karena apa? Dia kan punya track record untuk hidup sampai besar. Ya. Udah diperiksa aja. Jadi fit and proper itu hanya untuk melihat seperti orang kalau mau lihat kolesterol berapa nih. Cuman gitu itu harusnya. Jangan sampai jadi menjadi unsur macam-macam kan. Kan selama usahanya jalan, koperasinya jalan kan itu membuktikan orangnya benar. Ini panggilannya sahabat penanggihan, Pak ya? Iya. Sahabat penanggihan kayaknya beliau cocok jadi menteri koperasi nih. Oh. Paham beliau soalnya Enggak, tadi. saya kan gini, Iya. pernah mewawancarai Pak Hasyim di sini, orang Iya. tuanya orang tokoh koperasi di zaman dulu. Iya. Demikian juga orang tua Pak Prabowo. Iya, iya. Lalu Pak Burhanuddin Abdullah, Rektor Ikopin sebelum kalah. ya Burhanuddin Abdullah Bank Indonesia kan. Bank Indonesia. Nah, dia pernah menceritakan di Singapura, di berbagai negara Eropa, Iya. koperasi itu sangat kuat Iya. menguasai berbagai bidang. Iya. Nah, tapi di Indonesia, nah itu loh, jadi ada keprihatinan terhadap koperasi. Padahal Pak Burhanuddin rektor Ikopin berapa tahun tuh? Habis dari gubernur BI kan ke sana. Oh, iya, Rektor iya. Ikopin, dari yang saya sebutkan. Iya. Sekarang diganti Pak Profesor Agus Pakpahan. Oh. Rektor Ikopin sekarang. Jadi mereka orang-orang yang sangat concern dengan koperasi. Ya? Koperasi sebenarnya. Makanya saya kan lucu juga. Iya, iya. Beliau orang-orang koperasi ini protes koperasi, tapi mereka pernah jadi pejabat di situ kan itu. Oh. Kan kata orang awam nih kan beliau pernah menjabat di situ. Kok sekarang bilang susah gitu kan gitu. Kan mereka pernah menjabat di situ. Yang protes yang sering cerita koperasi susah di luar negeri begini gitu kan. Iya. Saya nggak berani lanjutin, Pak. Iya. Tapi beliau udah tanggap. Nggak, itu keinginan saya karena ya. Nah, kalau soal perumahan, saya dulu kan dengan Akbar Tanjung suka jalan tahun 93. Jadi saya ketemu dengan koperasi yang membuat perumahan itu. Iya. Nah, tapi kenapa jadi hilang gitu loh. Nah, tapi saya sangat senang sekarang udah berapa unit semua? Saya lihat data Pak ya, Ya, silakan, nanti Pak. supaya tidak hoax nanti. Ini kan kita punya program itu, ada namanya Rumah Tanpa DP. PDB, terus Ini 228 unit. 228 ya? Ya, kalau nominalnya itu 20,6 miliar. Nah, Ya, terus ada yang renovasi. ya renovasi. Renovasi ini 10.148 unit. 10.000. 148 rumah. Ya, unitnya. Berapa renovasi satu rumah? 60, variatif. Rata-rata lah. Ada yang 20, ada yang 30, 75 paling mahal. Nah, Itu 68,6 miliar. Iya. Ini murni uang yang kami kelola sendiri. Iya. Tidak ada dari uang pemerintah cuma-cuma. Kalau pinjaman ke bank, pinjaman ke himbara ya wajar kan. Iya. Kita bisnis B2B kan itu kan. Iya. Nah, terus ada sanitasi dan air. itu juga Ini penting. kita pionir nih. Saya ada bukunya di Gramedia. Oh, Sanitasi dan air ini. Nah, itu untuk sanitasi dan air ini kita sudah membangun 15.132 unit, 87,5 miliar. oh. Jadi kami bikin supaya orang tidak BABS. Iyalah, iya. Antisipasi stunting. Iya. Itu kita lakukan itu. Iya. Nah, ini harusnya koperasi masuk ke sini karena memang anggota yang tahu kebutuhan itu langsung. Nah, itu dia saya bilang. Jadi memang sangat menarik kalau koperasi ini makin banyak yang concern dengan perumahan. Iya. Nah, yang rumah gratis tadi satu lagi produk kita, 474 unit nilainya itu 21,3 miliar. Nanti antara 30 sampai 60 juta satu rumah itu. Oh. Ini gratis, ya. Artinya memang kan di Undang-Undang Perumahan pasal 28H kalau nggak salah ya, kan pemerintah berkewajiban menyediakan itu kan. Bertempat tinggal ya, membuat Iya kan? Iya. Saya kopi itu pernah disampaikan Bung Hatta di Hari Perumahan Nasional. Iya. Kongres 50 tahun lalu Iya kan, berarti kan sebenarnya punya pemerintah jadi udah pas tadi menurut saya, lebih mandiri, ada yang diberdayakan, koperasinya tambah kuat, masyarakat juga tadi kan tepat sasaran. Tepat sasaran. Yang paling penting memanfaatkan koperasi dalam hal ini tepat Ya, sasaran. ya. Kemudian kembangkan entrepreneurship di antara betul, masyarakat betul, luar biasa betul, itu. iya. Kami punya tukang hampir 1.000 orang loh. Ya, justru itu. Itu dari orang-orang suami anggota, anak anggota gitu. Ya, itulah hebatnya. Jadi berputar di situ. Iya. Jadi, udah ada yang nganggur, udah jadi tukang aja. Jadi kenek aja. Lama-lama kan dia nanti belajar. dididik dia. Iya, terus. iya, gitu. iya. Sampai jadi mandor, jadi kasih megang proyek gitu kan. Iya. Itu yang kita lakukan. Kalau koperasi ke sana, yang saya pahami dari banyak kata-kata bijak Bung Hatta tentang koperasi. Ada buku-buku yang dibikin oleh LP3S juga. Yang sanitasi itu boleh dikirim, Pak? Boleh. Nanti saya Ya, kirim. tolong Nanti Pak catat, Mas. Erwin, tolong ya. Kalau dilihat dari anggaran yang terbaru ya,
itu kan ada di PUPR ini kan ada sekitar 21 triliun untuk 800 ribuan unit. Untuk sanitasi apa? 5 tahun. Ya, itu kan variasi lah. Oh, ada sanitasi, ada ini variasi lah. Nah, persoalannya selalu saya katakan tepat sasaran nggak? Ya. Gitu loh. Kalau dia tidak kalau menurut saya kalau dia harus berpartner dengan orang yang bisa cross check. Ya, betul. Nah, jadi dicek kementeriannya, terus dikasih tahu ke masyarakat apa manfaatnya dengan koperasi itu. Pemutakhiran datanya juga dilakukan. Ya. Ini seringkali ini kan kerjaannya Bapeda. Kebetulan kami kan sering diundang juga ke Bappenas. Beberapa tahun lalu keliling Indonesia lah untuk menjelaskan pembiayaan sanitasi. Datanya dimutakhirkan nggak bahwa kan kegiatan orang bangun sanitasi ini kan tidak hanya gerakan dari Pemda. Seperti kami ada dari koperasi. Data kami masuk nggak? Jangan sampai data dilaporkan ke Bappenas. Desa ini yang BABS MCK terbuka masih sekian. Ya. Padahal kami sudah bangun misalnya. Ya. Nah, ini yang sering meleset di kita juga. Dan memang di Indonesia data nggak bisa dipercaya. Loh, data di sini kekurangan rumah sekian, di sana kekurangan rumah. Tiba-tiba 12,7 juta waktu Pak Presiden Jokowi pidato penutupan Rakernas Rei, tiba-tiba keluar 10 juta. Baru tahun lalu, kok bisa 1 tahun 2,5 juta rumah dari mana ini? Kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi memang data nggak bisa dipercaya. Cuman yang saya maksud tadi bahwa kementerian ini selama ini tertutup. Ya, dia hanya membuat di angka-angka. Dan DPR-nya juga merasa, ya udahlah, jangan-jangan juga DPR-nya ikut-ikutan di sana kan? Misalnya ikut ke daerah itu, mengklaim bahwa ini gua kerjain, gitu-gitu loh. Nah, harusnya nggak boleh lagi dalam zaman sekarang kita harus ya terbuka gitu loh. Melibatkan anggota masyarakat. Iya, betul. Jadi semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin sukses pembangunannya. Berarti kan harus transparan dong. Ya, transparan. Koperasi ini ikut ya. Itu yang saya Bung Batubara, luar biasa cerita Anda. Kita akan bikin lagi nanti. Itu sesuai dengan apa yang kami lakukan. Oh iya. Jadi tidak ada tidak ada fiksi itu. Ya, itu memang fakta yang kami lakukan, rumah gratis itu dari belajar. Kalau Anda sudah bisa memberi gratis karena keuntungan dan infak apapun namanya itu sudah benar, berarti sudah berbakti pada anggotanya sesuai misinya Pak Hatta tadi. Ya, kalau ingin melakukan perubahan dalam hidupmu ya udah lakukan koperasi. Nggak itu aja Pak. Jadi jangan ada fit and proper saja. Dia harus mengucapkan terima kasih malah. Para otoritas ini kan. Betul. Itu harusnya. Jadi jangan ada di tembok yang tinggi gitu ya. Menara Gading ya, janganlah. Jadi sukses ya. Terima kasih loh. Terima kasih Pak Rakyat. Dan saya juga pengen informasi kalau nanti satu saat ada teman yang juga sudah mulai masuk ke rumah. Ya. Mungkin ada yang teman beli Anda yang sudah masuk ke rumah. Ya. Kalau tadi masuk ke konstruksi kan untuk mensuplai rumah. Ya. Nah, itu loh. Jadi antara konstruksi rumah dan sanitasi. Ya. Ah, itu luar biasa itu kalau bisa nanti dikenalin, ya. Siap. Nanti kita kontak kita kontak lah. Ya kalau bisa yang sudah berdiri walaupun nggak lama tapi sudah melakukannya. Ya, di beberapa koperasi yang lain ada yang melakukan. Karena gini ya, 3 juta rumah ini saya kemarin presentasi dengan Pak Prabowo, 2 juta itu rumah di desa. Jadi memang menyasar desa ya. Iya. Ya desa artinya menyasar yang memang benar-benar ingin dibantu lah. Memang iya sih, jadi rumah yang kami bangun itu pun kadang-kadang nyempil di antara dua rumah yang bagus gitu. Iya, nggak ada masalah. Di desa itu yang kita bangun. Nah, yang ide untuk dikasih gratis itu pun itu. Iya. Luar biasa kan kalau itu dapat. Jangan sampai salah sasaran. Jadi intinya cuma itu. Ya, melibatkan koperasi itu yang paling gampang. Makanya udah jelas dong, karena dia bisa mensuplai langsung kepada anggotanya, gitu loh. Dan kalau belum jadi anggota, tinggal disuruh jadi anggota kan? Ya. Administrasinya gampang. Gitu. Iya dong, kan udah diserahkan, nanti tinggal diverifikasi, udah selesai. Karena kami sendiri pun untuk rumah gratis itu tidak mesti anggota. Oh, kenapa bisa gitu? Yang penting dia kategori fakir miskin. Oh, luar biasa itu. Nah, kita praktekkan itu. Jadi kan fakir miskin itu kan memang tempatnya sedekah. Nah, terus nanti pertanggungjawabannya rumah sederhana gratis ini di depan anggota gimana itu? Supaya anggotanya... kita kan publish perolehan sedekah kita berapa, digunakan kemana aja. Bahkan kita punya ambulan juga, 11 ambulan gratis. Luar biasa. Tol, bensin, supir kita siapkan.
Jadi pentanggung jawabannya begitu, dan juga di audit KAP, Kantor Akuntan Publik. Oh. Jadi tidak ada yang abu-abu itu. Iyalah, jadi untungnya mereka yang sampai bisa begitu luar biasa. Iya. Untung sampai segitu, Iya. bisa menyumbang sama orang miskin kan luar biasa itu. Ya, ya kita manajemennya seperti itu Pak, untuk kepentingan masyarakat. Pak Prabowo cita-citanya cuma satu. Ditanya kemarin di Qatar. Apa ya Pak Jokowi disebut sebagai apa namanya? Bapak pembangunan infrastruktur. Apa Bapak untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oh, bagus. Luar biasa kan? Ya, luar Jadi biasa. dia benar-benar ingin selesai orang miskin ini. Makanya koperasi itu dekat sekali dengan mereka. Ya makanya butuh tuh kombinasi tadi, kombinasi kegiatan Iya. yang charity, Iya. kemudian bisnis, semi bisnis gitu. Bagus itu. Iya. Jadi bisa yang renovasi pun bisa disalurkan, Iya. yang gift Iya, benar-benar gift. yang Iya. betul kayak Sudoko itu langsung Iya. disalurkan. Iya. Tinggal menerima pertanggungjawaban selesai, betul. laporin ke sana. Iya. Itu dong. Iya. Yang salah itu ya datanya salah. Iya. Terus kok dipercaya kan? itu yang ada di Indonesia ini. Data salah disalurkan. Iya. Gimana? Terima kasih loh ya, Bung terima kasih, Batubara Pak. ya, Yes, terima kasih, Kamarudin ya. Kambara. Kambara. Kamarudin Batubara. Iya, Kambara.